Taktik Persib Bandung terbaca, Boyan Hodak sampaikan, kami melakukan itu karena karakter pemain yang ada. Sebelum lebih jauh, aku pernah pesan-pesannya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, saat kita bicara Persib Bandung di bawah asuhan Boyan Hodak, akhirnya karakteristik permainan Persib sangat amat jelas, yaitu mengandalkan permainan transisi ataupun serangan balik. Di flank kiri ada Ciro Alves, di flank kanan tentu ada Febri Haryadi sebelum mengalami cedera, dan di posisi target man ada David Da Silva, melengkapi permainan counter yang diaplikasikan oleh Boyan Hodak. Jika Ciro Alves tidak perform di satu pertandingan tersebut diikuti oleh David Da Silva, keseimbangan permainan dari Persib Bandung sangat amat berpengaruh. Kita bicara Piala Presiden kemarin teman-teman, di saat Boyan Hodak melakukan rotasi pemain, Ciro Alves dicadangkan, David Da Silva dicadangkan, tak seimbang, tak seperti biasa permainan yang dilakukan oleh Persib Bandung pun. Saat Ciro Alves dan David Da Silva terbaca pergerakannya dimatikan oleh pemain lawan, ya permainan Persib pun seperti tidak tahu dalam tanda petik arah bagaimana selanjutnya untuk bisa membongkar pertahanan lawan. Dan itu ditanyakan nih kepada Boyan Hodak lewat sesi preskon perihal transisi yang mulai dibaca oleh lawan saat menghadapi Persib Bandung. Seperti ini disampaikan oleh Boyan Hodak. Strategi di setiap pertandingan adalah bagaimana caranya untuk menang. Tapi semua bicara seperti yang kamu katakan soal transisi. Maksud Boyan Hodak nih ya sekarang membahas transisi Persib Bandung di mana-mana. Kami melakukan itu karena karakter pemain yang ada. Itu jelas, tegas, dan ya menonjok ya statement yang disampaikan oleh Boyan Hodak. Ditambahkan Boyan Hodak, saya sudah bicara kepada pemain dan menyiapkan beberapa basis formasi untuk menang. Jadi bagi kami tidak peduli strategi apa yang digunakan, yang penting adalah hasil. Dari statement yang disampaikan oleh Boyan Hodak ini sangat amat menarik teman-teman. Kenapa Boyan Hodak melakukan permainan transisi terus diulang-ulangi, direpetisi? Ya karena karakter pemain itu sendiri yang sudah kita bahas beberapa kali di kanal YouTube Tommy Deski. Di sektor kiri ada Ciro Alves. Ciro Alves kualitatifnya sangat amat bagus, satu lawan satunya, dan ya back dari lawan pun kan kesulitan akhirnya mempertahankan defensif yang mereka coba lakukan. Termasuk juga Febri Haryadi. Febri Haryadi diberi terus kan kesempatan oleh Boyan Hodak untuk menusuk dari sektor sayap mereka, khususnya di kanan, dan ada beberapa kali kesempatan yang dilakukan oleh Febri Haryadi berjalan nih sesuai dengan instruksi pattern yang dimiliki oleh Boyan Hodak. Tetapi problem yang dimiliki oleh Febri Haryadi, acap kali decision making yang ia lakukan tidak begitu prima. Tetapi apa yang dilakukan oleh Boyan Hodak untuk memberikan kesempatan kepada Febri Haryadi untuk mendapatkan permainan yang dulu-dulu oke bersama Persib dan bersama timnas patut diapresiasi. Dan ujungnya dibantu nih oleh pemain yang bernama David Da Silva. Itu kan karakteristik permainan Persib menjelas ya berkat karakter pemainnya juga cepat-cepat, needle player, sayap kanan, sayap kiri. Dan transfer yang dilakukan oleh Persib Bandung pun dengan mendatangkan Melson 5 itu mempertegas juga loh. Needle player, melakukan tusukan, skill individual yang sangat amat oke, kualitatifnya oke. Kalau kita lihat Melson 5 bersama klubnya kemarin teman-teman. Nah, ini kan hal yang harus ditingkatkan dan harus dikuatkan oleh Boyan Hodak. Pattern yang sudah sangat amat jelas. Nah, kenapa itu sukses? Transisi, permainan cepat, lari. Boyan Hodak bersama Persib di Liga Indonesia, kita sudah belasan kali membahas karakteristik permainan sepak bola Indonesia itu banyak larinya. Nah, itu disampaikan langsung ya oleh Alberto Rodriguez, mantan bek Persib Bandung yang sekarang bermain di Liga India. Pertama datang, dia langsung memberikan first impression-nya. Liga Indonesia banyak lari, Taisei Marukawa, dan banyak pemain-pemain asing lainnya. Jadi,
Ciro Alves, Febri Haryadi, permainan counter, transisi yang dimiliki oleh Boyan Hodak tentu sangat amat bisa berguna untuk sepak bola Indonesia. Nah, di tingkat yang lebih tinggi di level Asia tentu sebagai pelatih Boyan Hodak harus menciptakan banyak plan. Kita bicara sederhana aja, di Eropa misal Mbappe di PSG pun termasuk di Prancis kerap diekspos dari posisinya untuk memanfaatkan counter ataupun lari kencang. Karena Mbappe memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi perhatikan, jika Barca saat menghadapi PSG, di situ Mbappe menghadapi head to head dengan Araujo ataupun Koundé atau bek Barca manapun lah itu, Mbappe mati, permainan larinya udah case close. Sepanjang 90 menit, permainan Mbappe pun flop, dan permainan PSG pun tidak bisa berkembang. Nah, itu di sepak bola Eropa nggak bisa hanya mengandalkan lari. Nah, yang ingin aku tegaskan, di level nantinya Persib main di Asia, ya nggak bisa melulu memanfaatkan speed. Pasti ada kalanya menghadapi lawan yang lebih proper, mereka bisa mengantisipasi permainan dari Persib Bandung. Yang ingin kita apresiasi pada momen ini, bagaimana kesadaran yang dimiliki oleh Boyan Hodak itu. Dia tahu nih, kalau misalnya transisi memang menjadi bahan pembicaraan untuk Persib Bandung. Dan itu karakter dari pemain yang ada sehingga Boyan Hodak melakukan permainan counter. Nah, ya, dari sisi set piece menjadi senjata yang baru sih sebenarnya. Bukan baru ya, yang sering juga dimanfaatkan oleh Boyan Hodak bersama Persib Bandung, yang memang memberikan hasil yang prima. Lalu ditambahkan oleh Boyan Hodak, saya sudah bicara kepada pemain dan menyiapkan beberapa basis formasi untuk menang. Jadi bagi kami tidak peduli strategi apa yang digunakan. Yang penting adalah hasil. Nah, menarik ya untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Boyan Hodak di Liga 1 Indonesia nanti. Basis formasi seperti apa? Apakah tetap masih mengandalkan terus-menerus merepetisi transisi pemain cepat yang ada di sektor flank kiri, flank kanan didukung oleh pemain di depan, atau hal-hal yang magis dikeluarkan oleh Boyan Hodak, teman-teman. Walaupun ya ini akan sangat memunculkan namanya sebuah resiko. Bisa saja teman-teman, ketika mencoba menciptakan pattern baru pada saat kompetisi bergulir, aku yakin di Persib Bandung, di setiap klub teman-teman ada namanya game internal. Nah, aku juga melihat beberapa kali live streaming latihan yang dilakukan oleh Persib pun ada juga game internal yang tertutup. Nah, di momen-momen itu sangat amat penting bagi Boyan Hodak, bagi pemain Persib Bandung untuk melatih apa yang diingin oleh Boyan Hodak dari sisi basis formasi tadi. Tapi ya laga preseason kemarin sih menjadi salah satu bargaining position yang sangat amat penting. Karena itu levelnya pertandingan ya berbeda lawan. Jadi level preseason pramusim bagi seorang pelatih menjadi ajang untuk mengutak-atik, memunculkan strategi yang baru. Nah, nggak salah juga bagi Boyan Hodak misalnya di game internal mencoba mengaplikasikan, melatih pemain-pemain Persib agar bisa menciptakan basis formasi. Ini tergantung selera pelatih, tergantung bagaimana pemikiran dari seorang pelatih. Tetapi jika kita bicara Boyan Hodak nanti di Liga akan memunculkan basis formasi yang baru untuk bisa menang, teman-teman, ya pasti sudah diukur, sudah dibaca dengan Boyan Hodak seoptimal mungkin agar tidak memunculkan malah ketidakseimbangan, ketidakrapian terhadap organisasi permainan dari Persib Bandung. Nah, dari tadi kita sudah bicara tentang formasi, transisi, dan lain sebagainya. Tapi endingnya disampaikan oleh Boyan Hodak, ini pragmatisnya ya, Boyan Hodak ya. Jadi bagi kami tidak peduli strategi apa yang digunakan, yang penting adalah hasil. Ya, patut kita hargai, nggak bisa kita salahkan pemikiran seperti itu. Sama sepertinya pemikiran Boyan Hodak nih, pelatih-pelatih yang oportunis, kayak Jose Mourinho, yang penting hasil. Eduardo Almeida, ex Arema FC yang berhasil mengantarkan Arema menjadi kampion Piala Presiden, yang penting hasil. Pun termasuk Bernardo Tavares, yang penting hasil. Ya, ini soal perspektif teman-teman. Aku yakin yang nonton video ini ada juga yang berkeinginan kalau kita nonton bola itu
Kalau bisa mainnya cantik juga, bukan hanya sekedar menang. Nah, tetapi di sisi lain, tak sedikit juga ada yang mengatakan yang penting menang, 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 menang. Mau jelek mainnya, mau A, B, C, D, yang penting menang. Nah, itu namanya idealis seorang pelatih. Nggak salah. Itulah dia yang harus kita hormati. Ada yang pemikiran pelatih yang harus mainnya cantik dan lain sebagainya. Tetapi dari statement yang disampaikan oleh Boyan Hodak, teman-teman, kita simpulkan, ya itulah dia Boyan Hodak dengan segala omongan, dengan segala perkataan orang perihal permainan Persib seperti itu aja memanfaatkan transisi. Boyan Hodak punya pemikiran yang lain dan membalas statement tersebut. Ya inilah karakter pemain yang ada. Artinya itu menggambarkan dari pemain Persib Bandung ya teman-teman, dan khas membahas Persib Bandung adalah permainan counter attack, menekankan ya. Dan bagi seorang pelatih bertipikal kayak Boyan Hodak, yang penting menang, mau formasi mainnya jelek apa bagaimana ya, yang penting hasilnya tadi, ujungnya tadi. Kalau misalnya dengan permainan transisi terus-menerus dilakukan menang, why not untuk dilakukan terus-menerus. Tetapi kita bicara untuk level yang lebih tinggi. Oke, di Liga Indonesia bisa dilakukan oleh Boyan Hodak seperti itu. Di luar negeri, di level Asia, menghadapi tim-tim yang lebih tinggi, ini kan menjadi persoalan yang sangat amat penting, teman-teman. Kan kita nggak mau Persib Bandung hanya lewat seperti itu aja. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Aku respect dari statement yang disampaikan oleh Boyan Hodak, yang artinya ia sadar nih kalau misalnya harus memunculkan alternatif baru untuk bisa mengembangkan permainan Persib Bandung. Oke, gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.